Wisata dan ekonomi kreatif, Sandiaga Uno fokus dalam pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah destinasi pariwisata prioritas, diantaranya Danau Toba. Lalu sejauh ini bagaimana langkah dan upaya pemulihan ekonomi pada sektor-sektor yang terdampak di Kabupaten Toba, Sumatera Utara? Kita akan bergabung bersama dengan Bupati Toba, Insinyur Pol Taksitorus, secara daring pagi ini. Selamat pagi Pak Bupati, salam sehat Pak. Salam sehat, selamat pagi Bu. Baik. Ibu Silva ya. Betul, Pak Bupati. Pak, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup besar di segala sektor, dan apa strategi dari pemerintah Kabupaten Toba sendiri Pak dalam pemulihan ekonomi, khususnya di sektor-sektor prioritas, juga salah satunya sektor pertanian, Pak Bupati? Ibu Silka, ya betul bahwa COVID-19 ini sangat besar dampaknya terhadap ekonomi. Di Toba juga demikian, tapi kita pelajari bahwa mayoritas masyarakat Toba ini adalah petani, 60% adalah petani, maka kita fokus untuk membangun pertanian untuk pemulihan ekonomi. Saat ini kita ada program tanam 2 kali, karena biasanya masyarakat Toba hanya nanam 1 kali. Kita kasih setelah padi, kita ajak mereka untuk menanam jagung. Saat ini kita sedang menanam jagung seluas 3.330 hektar, dan berharap dengan IP2 ini nanti akan menambah penghasilan sekitar 100 miliar nanti kalau sudah panen bulan November ini. Semoga sukses dan cuaca ini bisa mendukung. Demikian. Baik, jadi program tanam 2 kali ini baru saja dilakukan dan akan panen di November nanti ya Pak? November hingga Desember nanti Bu. Jadi berharap nanti dengan mereka panen Desember, nanti Natal dan Tahun Baru mereka sudah punya uang untuk merayakannya. Baik, jadi ada proyeksi keuntungan juga hingga 100 miliar begitu ya Pak untuk Kabupaten Toba sendiri di sektor pertanian. Dan terkait dengan upaya pemerintah menjadikan kawasan Danau Toba sebagai super prioritas Pak, terlebih di tengah pandemi ini, dalam pemulihan ekonominya seperti apa upaya yang dilakukan? Memang Bu masih agak dilema ini, di mana kita menginginkan wisatawan datang, satu segi juga karena COVID ini kita batasi. Maka saat ini kita prioritaskan dulu pembangunan infrastruktur. Ya, ini daerah Danau Toba, kita dengan pemerintah pusat sedang membangun pelabuhan dan juga penataan kawasan. Dan juga kita mengundang investor-investor untuk membangun hotel, supaya nanti kalau sudah selesai pandemik ini, kita sudah siap dan wisatawan sudah bisa menikmati semuanya. Baik, jadi peningkatan investasi juga upaya-upaya dilakukan terus oleh pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata khususnya Toba sebagai super prioritas dalam pemulihan ekonomi. Dan juga terkait dengan sektor UMKM ini seperti apa Pak untuk menopang pemulihan ekonomi di Kabupaten Toba sendiri, Pak Bupati? Iya Bu, UMKM ini kita berterima kasih kepada Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang telah memberikan bantuan 1.200.000 per UMKM ini, dan kita sudah salurkan itu. Di Toba ini ada sekitar 7.400-an UMKM, dan juga kita lakukan pelatihan-pelatihan khususnya untuk e-commerce ini, supaya dari desa-desa mereka bisa menjual produk mereka. Jadi harapan kita dengan pelatihan-pelatihan ini nanti ada pertumbuhan di UMKM kita, walaupun masih agak sendat sekarang karena COVID-19 ini Bu. Tapi apakah dengan sekarang kebijakan baru juga untuk UMKM bisa go digital, apakah juga sudah terlihat peningkatannya Pak di Kabupaten Toba sendiri untuk para UMKM ini? Sangat membantu sekali. Seperti kita ini sekarang kan ada produk-produk jahe, kemudian kopi, yang ini sangat dibutuhkan dalam kondisi menghadapi COVID ini. Nah, jadi ini kan petani kita punya jahe, kalau kita langsung jual jahenya tentunya harganya bisa murah. Akhirnya kita ajak UMKM untuk memproses itu sehingga sudah bentuk bubuk
Nah, ini bisa dijual lewat online. Nah, ini sangat membantu masyarakat yang kita usahakan di sini bisa end product dan bukan hanya hasil pertanian yang langsung kita jual. Itu sangat membantu, Bu. Baik, dan juga terkait dengan ketersediaan anggaran untuk jaring pengaman sosial, Pak, di tengah pandemi saat ini seperti apa? Apakah masih aman atau seperti apa, Pak? Ya, masih aman. Kita memang proses pembagiannya itu kita awasi supaya jangan menimbulkan terjadinya penyebaran COVID yang menciptakan luar biasa. kerumunan. Jadi begitu kita ya, Pak? atur dan ya menciptakan kerumunan, dan kita sudah bagikan BST, BLT, dan mereka sangat berterima kasih kepada pemerintah akan hal itu. Baik, dan juga terkait dengan kasus COVID-19 sendiri, Pak, di Kabupaten Toba seperti apa, dan juga upaya yang terus dilakukan pemerintah kabupaten untuk memutus penularan COVID-19 tentunya. Ya, Bu, tanggal 5 kemarin kita yang tertinggi 705 yang kasus aktif, tapi kita langsung turun ke lapangan, semua SKPD saya minta turun, lalu memberikan sosialisasi arahan untuk melakukan penanganan dan juga pencegahan. Ya, syukur pada Tuhan, ya, hari kemarin tanggal 18 kita sudah di 261. Kita usahakan terus penurunan itu. Nah, kita sudah juga menyediakan tempat isolasi terpusat, ya, sebanyak 120-an kamar. Nah, kemudian juga bor kita sekarang sudah turun, sempat kita hampir 100%, sekarang sudah 90%. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, pencegahan, penanganan COVID ini. Baik, segala upaya terus dilakukan. Sudah turun, Bu. Berharap ini turun terus. Baik, penurunan tingkat kasus COVID-19 di Kabupaten Toba sudah menurun dan upaya terus dilakukan, juga dampak untuk sektor-sektor yang terdampak pandemi COVID-19 ini juga terus diupayakan pemerintah kabupaten untuk bisa segera pulih kembali. Terima kasih Bupati Toba, Bapak Insinyur Pol Taksitorus telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak. Salam sehat selalu.